Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 23 April 2022 bersama Feice Novi dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Sabtu, Oktav Paskah, tanggal 23 April 2022. Bersama saya, Feice Novi, di tempat kediaman saya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Bab 16 ayat 9 sampai 15. Mari kita dengarkan bersama-sama. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu, perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu, kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, pada akhir bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi dan mewartakan Injil ke seluruh dunia dan ke segala makhluk. Sebenarnya, tugas pewartaan Injil itu tidak hanya ditujukan kepada Maria Magdalena dan murid-murid yang bersama dengan Yesus pada waktu itu saja. Tapi, tugas pewartaan Injil juga ditujukan kepada semua pengikut Kristus, termasuk kita sendiri. Untuk dapat mewartakan Injil dengan baik dan benar, setidaknya ada 5 hal yang harus kita miliki, yaitu pengetahuan, kita harus tahu. Pengenalan, kita harus kenal. Pengalaman, kita harus mengalami. Lalu percaya dan bersaksi. Dalam mewartakan Injil, kita harus tahu terlebih dahulu apa dan siapa yang kita wartakan. Kita mewartakan tentang Yesus Kristus Juru Selamat kita. Pengetahuan tentang karya dan perjalanan kehidupan Yesus serta semua ajaran-ajarannya dapat kita baca dalam kitab suci. Semakin banyak kita membaca firman Tuhan, maka kita akan mengenal siapa Yesus sebenarnya. Pengenalan akan Kristus akan terus bertumbuh ketika kita mau membuka diri dan menyediakan waktu untuk membaca kitab suci. Mungkin ada yang mengatakan, "Faith,
Saya sudah berusaha sesering mungkin untuk baca kitab suci, tapi saya tidak mengerti isinya. Tidak apa-apa, teruskan saja membaca. Yang penting jangan lupa, sebelum membaca firman Tuhan, kita selalu berdoa terlebih dahulu. Supaya Roh Kudus menuntun kita untuk memahami firman yang akan kita baca dan hal-hal yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Sebenarnya murid-murid Yesus yang paling dekat dengan Yesus, yang setiap hari bersama dengan Yesus, mereka juga tidak langsung mengerti tentang sabda dan perkataan-perkataan Yesus. Sebagai contoh, perkataan Yesus tentang kisah sengsara yang akan dia lalui itu sebenarnya sudah pernah disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Seperti yang kita baca di Injil Yesus menurut Santo Lukas bab 9 ayat 22 dan Lukas bab 18 ayat 31 sampai 34. Yesus sudah pernah menyampaikan tentang penderitaan yang akan dia lalui. Tapi di situ dikatakan bahwa pada saat itu para murid tidak mengerti maksudnya itu. Arti dari perkataan yang tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksud. Jadi murid-murid Yesus baru paham perkataan Yesus itu setelah mereka benar-benar mengalami. Mereka melihat bagaimana Yesus menderita, wafat dan bangkit dari kematian. Ketika kita membaca dan merenungkan kitab suci dan memahami isinya, hal itu merupakan hal yang wajar. Kadang kita mengerti, kadang kita tidak langsung mengerti. Itu tidak apa-apa. Yang penting kita jangan menyerah, kita jangan berputus asa. Sehingga membuat kita berhenti untuk baca kitab suci. Itu tidak boleh. Kalau saya mengelompokkan orang-orang yang membaca kitab suci itu dalam dua kelompok. Ada kelompok MM dan kelompok O. Maksudnya apa tuh? Gini. Ada orang yang baca kitab suci tapi dia belum mengerti. Jadi masih bingung, masih banyak gitu ya, masih mikir. Itu kelompok MN. Ada yang sudah baca dan dia sudah mengerti. Itu kelompok O. Oh gitu. Oh saya ngerti. Oh gitu toh Yesus gitu ya. Jadi ada kelompok MN, ada kelompok O. Yang MN itu masih bingung, masih belum mengerti. Kelompok O itu yang sudah mengerti. Tidak apa-apa, kita berada di kelompok MN ataupun O tidak masalah. Mungkin ada di perikop-perikop tertentu yang kita masih bingung, kita masih MN. Apa ya maksud Tuhan ini? Ada juga perikop tertentu yang kita sudah sampai O. Begitu kita baca, oh saya tahu karena saya pernah mengalami itu. Jadi di kelompok apapun itu tidak masalah, yang penting kita tetap membaca terus. Pengetahuan yang bertumbuh menjadi pengenalan akan Allah dan Yesus Kristus sendiri juga akan terus bertumbuh seiring dengan pengalaman kehidupan yang kita lalui. Semakin kita tahu tentang isi kitab suci, maka kita akan semakin merasakan bahwa hidup kita juga adalah penggenapan dari firman Tuhan yang kita baca. Sama halnya dengan Maria Magdalena. Maria Magdalena tahu siapa Yesus. Dia tahu dan kenal Yesus karena dia selalu mengikuti perjalanan Yesus dalam berkarya. Selain itu, Maria Magdalena pernah mengalami sendiri bagaimana ia menerima mujizat dari Yesus ketika Yesus mengusir 7 setan dari dalam diri Maria Magdalena. Sehingga dia percaya dan dia berani bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Tapi kisah penampakan Yesus yang kita dengarkan tadi itu juga ditulis oleh 3 penginjil yang lain. Jika kita baca kisah ini dari Injil menurut Santo Lukas, di situ diceritakan bahwa ketika pertama kali Maria Magdalena berjumpa dengan Yesus, Maria Magdalena juga tidak langsung mengenali Yesus. Tapi setelah Yesus menyapa dengan namanya Maria Magdalena langsung dapat mengenali bahwa itu adalah suara guru yang sangat dia cintai dan sangat dia kasihi. Kedekatan yang kita jalin dengan Yesus melalui firman dan doa-doa yang kita doakan setiap hari, itu akan membawa kita semakin mudah untuk mengenali bahwa apa yang kita lalui dalam hidup kita, mana yang merupakan pekerjaan Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan.
Ketika seseorang pernah mengalami kasih Tuhan dan kehadirannya secara langsung, di saat itulah ia harus bersaksi tentang kasih Tuhan yang telah ia alami. Sahabat-sahabatku, sedikit sharing ya. Awal mula ketika saya terpanggil untuk mengikuti pembelajaran kitab suci di sekolah atau kursus pendalaman kitab suci Santo Paulus Jakarta yang lebih dikenal dengan KPKS Santo Paulus, saya juga ragu-ragu, apa iya saya nantinya bisa menjadi pewarta Injil seperti para pengajar-pengajar saya yang hebat. Lebih gawat lagi ketika saya melihat teman-teman saya, mereka begitu hebat. Seolah-olah kitab suci itu bukan di luar kepala, tapi ada di dalam kepala mereka. Saya tanya tentang apa saja, mereka tahu. Saya bertanya dengan banyak hal dalam kitab suci, mereka bisa menjawab saya dengan baik. Sehingga itu juga menjadi keraguan buat saya. Aduh, dengan pengetahuan saya seminim ini, apakah saya bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pewarta Injil? Tapi, semakin saya belajar, semakin mengerti maksud Tuhan. Sebenarnya, apa yang tertulis dalam firman Tuhan, banyak hal yang sudah kita lalui dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari situ, saya semakin yakin dengan panggilan yang Tuhan percayakan kepada saya, bahwa untuk menjadi seorang pewarta Injil, bukan pengetahuan atau seberapa hebat kita menghafal isi kitab suci. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memaknai kitab suci dalam kehidupan kita sehari-hari. Berani bersaksi akan kebaikan Tuhan, kehadirannya yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mewujudkan hidup kita sebagai cerminan kasih Allah yang nyata. Bersaksi tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui perbuatan kita. Dengan mengasihi sesama kita, mau peduli dan terlibat dalam karya-karya kemanusiaan, itu juga menjadi bagian dari kesaksian kita. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu, saya beserta salah seorang romo di paroki kami dan beberapa teman-teman, kami menjalani program penjualan nasi bungkus murah di beberapa titik lokasi di sekitar paroki kami. Saya sendiri bersama teman-teman dari kelompok doa kami membuka satu titik penjualan nasi murah juga persis di depan perumahan tempat tinggal kami. Kegiatan ini kami lakukan setiap hari dari Senin sampai Jumat dan sudah berjalan sudah lebih dari 1 bulan ya. Dana untuk karya ini kami dapatkan dari umat-umat yang tergerak untuk terlibat. Ada juga umat-umat dari luar paroki yang melihat postingan saya di Instagram, di mana saya memposting kegiatan kami itu. Dan makanan yang kami jual, kami beli dari pedagang-pedagang di warung, pedagang-pedagang keliling di sekitar tempat tinggal kami. Juga dari teman yang berjualan di kantin sekolah yang harus ditutup selama pandemi. Nah, makanan ini kami beli dengan harga 15.000. Isinya ada nasi dan setidaknya 2 lauk, daging dan sayur. Nasi yang harganya 15.000 ini kita jual dengan harga 5.000 untuk meringankan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Terutama mereka yang masih berkarya di jalanan sebagai ojek online, para pekerja bangunan, juga masyarakat di sekitar, ada ibu-ibu dan anak-anak. Setiap kali berjualan nasi murah ini, saya selalu mendapatkan pemahaman akan firman Tuhan yang telah saya baca. Bahwa Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita untuk saling melayani. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberi makan kepada yang lapar dan memberi minum kepada yang haus. Saya dibawa kepada pemahaman yang lebih dalam tentang firman Tuhan, dan saya beserta teman-teman saya dalam karya kesaksian kami melalui kepedulian terhadap sesama ini. Dari situ saya mulai belajar melihat kehadiran Tuhan melalui rupa yang berbeda-beda. Yesus pernah hadir dalam rupa pemulung yang akhirnya saya kasih nasinya secara gratis karena tidak tega ambil uangnya. Yesus juga pernah hadir dalam rupa seorang pengendara motor yang menanyakan kepada kami, boleh nggak dia membayar dengan uang logam pecahan 500 rupiah. Yesus bisa hadir dalam berbagai rupa. Yesus hadir dalam rupa suami atau istri dan anak-anak kita di rumah. Yesus bisa hadir dalam rupa teman-teman kita yang membutuhkan bantuan. Yesus juga bisa hadir dalam rupa sesama kita yang
lain. Jadi, mari kita wartakan Injil hingga ke seluruh dunia dengan mewujudkan rupa dan ajaran Yesus melalui wajah kita sendiri yang penuh dengan kasih terhadap sesama kita. Pewartaan Injil Kristus tidak harus selalu berkhotbah di atas mimbar. Pewartaan Injil yang sesungguhnya terjadi ketika kita mau terlibat berbagi kasih dengan sesama kita yang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan menderita. Dengan keterlibatan kita juga membawa kita kepada pemahaman akan rasa syukur yang sesungguhnya. Bahwa dalam segala kelemahan, kekurangan dan keterbatasan diri kita masing-masing, kita masih bersyukur bahwa hidup kita baik-baik saja karena di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Teruslah membaca kitab suci, jangan lupa untuk berdoa sebelumnya. Mohon tuntunan Roh Kudus, kemudian wujudkan ajaran dan teladan Yesus Kristus melalui karya-karya sederhana yang dapat kita lakukan sebagai aksi nyata pewartaan Injil kita. Apa sih tujuan kita menjadi pewarta Injil dan bersaksi? Tujuannya sederhana. Kita mewartakan Injil Tuhan dan menjadi saksi Kristus supaya semakin banyak orang yang diselamatkan dan semakin banyak orang yang merasakan kasih Tuhan melalui karya nyata kita seperti apa yang telah kita terima dan kita rasakan dari Yesus sendiri. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kita semua diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Salam sehat, salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 23 April 2022. Terima kasih kepada Feica Novi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.